orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahina Tunggadewi, kelas 4 dari UPT SDN 43 Gresik. Nah, sebelum memulai presentasi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang HIV atau AIDS. Siapa nih yang belum tahu AIDS itu apa? AIDS adalah kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama HIV. HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Gimana sih cara mengetahui seseorang itu terkena virus HIV? Nah, penyakit ini tidak boleh sembarangan dicek ya teman-teman. Penyakit ini harus dicek di ruangan laboratorium. Gimana sih HIV itu dapat tertular? Yang pertama, penularan lewat sanggama. Yang kedua, penularan lewat transfusi darah. Yang ketiga, penularan lewat jarum suntik. Dan yang terakhir, penularan lewat kehamilan. Tadi kan kalian sudah tahu gimana sih HIV itu dapat tertular. Sekarang, bagaimana HIV itu tidak dapat tertular? Nah, yang pertama adalah berjabat tangan dengan para penderita AIDS. Yang kedua, memberikan P3K dengan prosedur yang benar. Yang ketiga, digigit nyamuk atau serangga. Yang keempat, bermain bersama pengidap HIV. Yang terakhir, berenang bersama para penderita AIDS. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Nah, tema terakhir kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membantu orang yang mengidap virus AIDS. Yang pertama, berilah dukungan serta kasih sayang. Yang kedua, berilah pemahaman tentang masalah mereka dan cara mengatasinya. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya punya pantun. Rumah Pak Dono sangat megah. Jika
tengah Kabupaten Lahat. Penularan HIV ayo kita cegah agar masyarakat hidup sehat. HIV no, AIDS no, prestasi yes, 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 oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.